Terus Mas berarti apply di kampusnya itu yang perlu dipersiapkan apa aja, Mas? Yang pertama, pas awal daftar itu kita harus tes Inggris dulu ya, karena itu. Ya, IELTS berarti. Oh, kalau di Kanada sih waktu zamanku ya kan waktu itu masih COVID. Nah itu tuh masih bisa pakai Duolingo English test gitu. Jadi kayak online. Iya, Ada. Oke, aku baru tahu. Oke, menarik. iya Duolingo English test. Nah itu tuh bayarnya juga lebih murah. Kalau IELTS kan sekitar 3,5 jutaan ya. Kalau itu tuh cuman aku lupa berapa dolar. Cuman aku ingatnya ke debitnya di rekeningku tuh 700 ribu doang. Oke. Dan itu tesnya lebih lebih cepet sih, cuman sejam sejam 10 menitan lah. Halo semuanya, kita ketemu lagi nih. Hari ini aku mau bahas tentang kehidupan di Kanada sebagai student. Jadi di video yang lalu kita udah bahas beberapa hal tentang apa ya, yang berkaitan dengan diri aku sendiri, kayak update-nya apa sekarang, kemudian cara bisa ke Kanada sebagai immigrant worker itu seperti apa. Nah sekarang ini kita kedatangan tamu, artinya aku nggak sendirian di sini. Aku ditemani oleh Mas Bagus, salah satu student di Kanada. Nanti kita coba tanya-tanya atau menggali cerita kehidupan Mas Bagus itu sebagai student di Kanada itu seperti apa. Mulai dari persiapan ke Kanadanya seperti apa, kayak pemilihan kampus, jurusan, persiapan visa, kemudian housing dan lain sebagainya. Kita mulai aja kali ya. Yuk kita sapa langsung. Ada Mas Bagus di sini. Halo Mas. Halo, halo Mas Ismail, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Akhirnya bisa kita online. Kita udah seminggu lalu ya Mas ya kita kontak-kontakan untuk Iya. bahas buat konten bareng. Padahal kita deket banget ya karena cuaca lagi nggak mendukung. Cuacanya, aduh, cuacanya lagi jelek banget soalnya ya. Ini Mm-mm. belakangan suka hujan dan kayak beberapa hari lalu kita dapat apa tornado gitu dan sekarang tuh prediksinya juga cuaca buruk juga ya. Iya, dapat efek samping kita. Efek samping. Mas ini ini Mas Bagus berarti di rumah. Iya, di rumah. Mbak Im juga di situ berarti ya. Iya, Oke, aku mau tanya nih Mas. Jadi Mas sendiri sekarang kan studi nih di Kanada. ya betul Mas. Nah, boleh boleh cerita dulu nggak kayak perkenalan dulu kira-kira di Kanada itu kayak Mas itu backgroundnya seperti apa dulu, kemudian Oke, sampai di sini ngapain kayak gitu. oke. Halo semuanya, nama saya Bagus. Saya dari Indonesia. Di Indonesia saya dari Tangerang. Nah, sebelumnya di Indonesia saya pendidikannya itu saya lulusan S1 ekonomi. Terus pengalaman kerja saya di Indonesia itu sebagai banker selama kurang lebih 6 tahun ya. Terus di sini saya kuliah, ambil diploma 3, Oke. jurusannya drafting gitu kayak arsitek gitu. Selama 2 tahun kuliah. Berarti sebelum sebelum kemarin Mas sempat kerja dulu di Jakarta. Iya, Sampai di Kanada di bulan Januari juga kah? enggak, aku bulan April. Bulan April ya, oke. Berarti nggak jauhan. April. Ya, kalau aku kan sampainya di bulan Januari itu pas Heeh. winter-winternya berarti Mas di April udah mulai anget lah ya. Masih dingin sih. Oke. Terus setelah pindah di Kanada nyaman nggak, Mas? Menurut Mas Um, Kanada seperti apa sekarang? Kalau dibilang nyaman sih nyaman-nyaman aja ya Mas. Cuman paling rindu keluarga aja di Indo. Karena aku baru pertama kali kan kayak pergi jauh Jauh dari banget. keluarga gitu ya. Iya, sebelumnya kan paling cuma kayak beda kota doang. Kalau sekarang kan udah Oke. beda negara juga jauh banget kita. Kita di ujung dunia soalnya. Kalau kita ke ujung dunia beneran kesampaian berarti. Di Kutub Utara kita nih. Kita utara betul. Oke, jadi Mas kan S1-nya berarti tentang ekonomi nih. Iya, aku ekonomi pembangunan, Ekbang. Kemudian ini ke Kanada studi lagi ngambil diploma D3 di Indonesia berarti sebagai arsitek jatuhnya gitu kan ya. Iya, betul arsitek. Ini ceritanya nih gimana kok bisa jauh banget gitu antara ekonomi ke
ke teks seperti kan jauh banget ini. Ya, jadi awalnya kan gini Mas, aku cerita awalnya aku ke Kanada dulu ya, Oke. baru nanti nyambung ke jurusan. Ya, jadi awalnya aku nggak kepikiran sama sekali untuk move ke Kanada. Nah, terus pas aku mau nikah sama istriku, karena istriku kan dulu kuliah di Vancouver kan, dia tinggal di Vancouver 4 tahunan. Nah, terus dia jurusan animasi, dan animasi itu di Indonesia itu kayak apa ya, masih kurang berkembang lah dibilangnya. Nah, kalau di Kanada ini kan emang industrinya di sini ya, kalau animasi itu di Kanada banyak banget perusahaan animasi di sini. Jadi opportunity dia untuk lebih berkembang itu lebih bagus gitu. Nah, terus balik lagi ke cerita awal. Nah, awalnya tuh nikah, terus mertuaku bilang, kalian ke Kanada aja gitu, bla 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 bla. Terus Justru aku disuruh bilang, pergi ya sama dalam Bapak. dalam hatiku, kalian ke Kanada jauh banget gitu kan. Tapi aku iya iya aja gitu. Iya iya. Padahal dalam hati aku enggak. Nah, terus seiring waktu berjalan kayak aku ngerasa karir aku tuh stuck gitu. Stuck, terus kayak ah, ditambah lagi dari rumah ke kantor itu sebenarnya dekat. Cuman Oke. karena macetnya Jakarta itu bisa makan waktu 2 jaman. Kalau PP kan udah 4 jam, Mas. Oke. Jadi aku berangkat dari rumah tuh gelap, sampai rumah gelap lagi. Wow. Itu udah lewat tol loh, belum lagi bayar tolnya mahal banget. Udah gitu ya udah deh, aku udah mulai ada di titik jenuh gitu loh sama pekerjaanku, sama karirku, sama di perjalanan. Nah, udah gitu ya udah deh, let's try ke Kanada. Nah, tadinya tuh awalnya mau nyari ini Mas, LMAE gitu, istriku. Oke. Nah, dia sempat di hire sama beberapa perusahaan di Vancouver, tapi kayak perusahaannya itu nggak nyediain LMAE gitu. Ya, jadi salah satu caranya ke Kanada ya aku study seperti itu. Kenapa aku udah study dan kenapa drafting? Karena basicnya aku tuh suka desain. Oke. Ya, kadang di Indo tuh Awalnya karena desain, suka desain dari dulu berarti ya Mas ya. betul. Dulu sebenarnya awalnya kuliah aku pengennya arsitek, cuman papaku karena dia ekonomi kayak enggak, kamu harus ekonomi gitu. Sebenarnya aku nggak suka ekonomi. Tapi seenggaknya nyicipin ya kan hasil dari pendidikan ekonomi itu sebagai bankers. Berarti dari Indonesia 6 tahun, kemudian karena apa namanya tawaran dari mertua untuk ke Kanada lagi, Mm-mm. kemudian sempat tadi ada istri tadi ya Mas ya interview Iya, dengan terus kayaknya di karirnya Kanada. lebih bagus di sini gitu. Oke, kemudian kenapa nggak istri yang kerja gitu, kemudian Mas ikut istri, tapi Mas yang justru studi kayak gitu? Ceritanya berarti keputusannya memang keputusan keluarga sih. Karena untuk nyari LMA itu agak susah ya, karena kan Oh iya betul. animator udah lumayan banyak kan di sini Mas. Jadi kayak daripada gua nge-hire orang dari luar, kan di dalam juga ada gitu. Jadi comot yang Iya, dari dalam iya. kan. Kecuali kalau mungkin urgent baru mereka mau ngeluarin LMA. Kalau gitu kenapa pilihannya jatuh ke Kanada, Mas? Kan maksudnya di Kanada selain Montreal kan juga ada kan? Nggak tahu ya kalau misalnya cobanya ke Vancouver atau ke Toronto masih perlu LMIA juga atau enggak? Memang perlu atau gimana? Kayaknya harus sih Mas, kalau misalnya untuk Di kita orang Kanada ya asing sih. untuk dapat work permit itu ya itu harus LMA. Oh iya betul, baru kalau di Quebec itu perlunya CAC tadi ya, Ya, si CAQ EQ. tadi. Iya, iya. Hmm, Oke. Dan kenapa ke Kanadanya? Karena tadi ada histori dari istri yang sempat pernah pernah kuliah di sini ya. kuliah tapi di Vancouver sih sebenarnya, bukan di Montreal. Oke. Sebelum sampai di Kanada itu perlu waktu berapa lama untuk mulai riset tentang Persiapannya kampus? ya, aku juga nggak langsung kayak itu. Aku juga nonton nonton beberapa YouTuber Indo kan, kayak kehidupan di Kanada tuh kayak gimana. Terus aku riset juga kotanya Montreal tuh kayak gimana. Awalnya tuh tujuanku memang Vancouver Mas,
Cuman pas aku riset lagi kayak, wah biaya rentnya mahal banget kan, biaya hidupnya, terus biaya kuliahnya pun mahal. Jadi Oke. pas lagi ternyata Montreal lebih lebih terjangkau harganya gitu. Jadi kalau lewat jalur ini itu kita lebih cepat. Persiapannya sih aku dari awal sampai berangkat itu kurang lebih sekitar 10 bulanan ya. Oke. Dari Kalau mulai kalau itu untuk visanya doang 10 bulanan. enggak. Jadi dari cari aku tes Inggris, Oke. terus cari cari kampusnya yang cocok, udah terima terus ngurus bla bla bla. Kalau Montreal kan kalau QB kan kita harus apply CAQ lagi, itu yang bikin lama lagi sih. Bahkan untuk student juga perlu CAQ. Oke. Dan Betul. CAQ itu prosesnya kan lumayan lama kan? Aku sih cepet mas, sekitar 2 minggu. Cuman karena Oke. aku tuh fokusnya di yang Arima itu ya. Nah harusnya tuh yang di kan dia websitenya dua tuh. Aku juga bingung kenapa harus dua dua Hmm. tempat yang berbeda kan. Kita awal daftar, terus upload file beda lagi kan, beda situs lagi. Nah ternyata sih hasilnya itu yang di website yang kita daftar. Aku nggak tahu. Aku sampai nelfon sih Oke. pas aku lihat wah udah ternyata 2 minggu udah keluar. Aku nunggunya aku tahunya sebulan setengah kemudian gitu. Dan untuk ngurus visanya berarti berapa lama? Visa dari awal sampai approve relatif cepat sih, Untuk dua student minggu cepat ya, Mas? 2 minggu Cepat sih itu. cepat 2 minggu. Soalnya soalnya di kasus aku sampai 10 bulan. Iya karena kayak kalau student kayaknya lebih cepat sih mas kalau student. Oke. Nah, prosesnya Mas berarti kan tadi sempat riset sendiri kan ya untuk kehidupan di sini mulai dari bandingin biaya hidup, kemudian biaya studi di sini dan Betul. dan tadi juga sempat kan ada dorongan dari keluarga. Tadi motivasinya kan dari sana semua kan ya sebenarnya. Iya iya. Terus kalau boleh tahu nggak sih Mas kalau biaya studi di sini tuh kalau kasusnya Mas untuk arsitek itu berapa Mas? D3. Kalau aku di sini itu 23.000 sampai lulus ya. 23.000 sampai lulus dan berapa lama? Setahun, 2 tahun? Setahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun D3. Oke. dan bisa dibayar 3 term. Oke, bisa dibayar 3 kali. Iya, Dan kalau di Vancouver aku lihat tadinya aku sebenarnya suka arsitektur sama fotografi. Dan tadinya aku mau ambil fotografi juga tuh di Vancouver tapi gila sih harganya sekitar 47.000. kok bisa mahal ya? Padahal ibaratnya kan semua gearnya tuh kan kita yang nyiapin bukan sih? Iya, 47.000 Mas. Arsitek sekitar 41 ribuan di Vancouver. Di Vancouver. Iya, diploma. Nggak jauh-jauh beda ya harganya. Mm-mm. Itu Kalau satu program. kenapa? Itu untuk satu program, Iya, bukan. satu program 41.000. Jadi kan hampir setengahnya ya. Kalau kita Iya, compare sama Montreal. jauh-jauh sih. Iya. Mm-mm. Terus Lumayan mungkin biaya hidupnya di sini juga jauh lebih murah daripada di Vancouver ya. betul. Sebenarnya Oke. aku awal tuh daftarnya bukan arsitek, Mas. Oke. Ada namanya itu General Building Maintenance. Kayak apa itu? Itu kayak itu jatuhnya kerja kasar sih, kayak nge-repair bangunan gitu loh. Jadi kayak misalnya ada hotel atau kantor, nah mereka tuh punya orang yang tugasnya untuk checking repair bangunan. Nah itu kayak gitu, cuman buat batu loncatan doang sih. Itu murah, cuman sekitar 11.000 Itu setahun. 11.000. Hmm, Oke. 11.000. Berarti tujuannya untuk dapat sertifikat, ibaratnya gitu kali ya. Habis itu kita bisa Iya, kerja gitu ya. Soalnya betul. yang aku tahu untuk bisa kerja di Kanada itu kan perlu apa ya? Perlu kayaknya Canadian experience ya gitu. Betul Mas, kita butuh ijazah sini karena Nah, ijazah Indo nggak berlaku. iya. Dan sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih Mas. Kayak aku baca kayak dari forum-forum kayak di Quora kayak gitu. Kayak ada orang dari India yang mereka sebenarnya udah punya ijazah S2 gitu di bidang engineering atau di bidang IT sampai di sini tuh mereka apply. Hmm. uh, Kemudian mereka nggak diterima gitu sama perusahaannya karena alasan Canadian experience tadi. Iya,
sama mungkin karena itu kali ya Mas ya, kayak em, keadaan alam di sini sama di Tidak. negaranya itu beda. Nah, jadi ilmunya pun beda. Kayak misalnya aku belajar di sini, setiap rumah itu pasti punya basement karena itu merupakan fondasi rumah di Kanada itu basement gitu. Beda sama Indo. Indo kan kita nggak punya basement kan. Nggak punya basement. Gitu. Beda sih. Sama tipe buildingnya juga beda. Kalau di sini kan, kalau di Indo kan kita mau model rumah seperti apapun bisa karena kita cuman musim panas dan musim hujan kan. Kalau di sini kan beda, ada winter dan lain-lain, terus ada tornado. Jadi harus lebih kokoh bangunannya tuh kalau di sini. Dan alasan kenapa rumah-rumah di sini tuh ada basement itu pernah dibahas di sekolah nggak Mas? Iya, karena itu merupakan fondasinya gitu. Even Memang kalau fondasi misalnya bukan cuma sekedar kayak misalnya apa ya tempat-tempat shelter pribadi gitu bukan ya? enggak, Oke. soalnya ada juga misalnya kita beli rumah nih, si basementnya itu kosong nggak ada apa-apa mas. Jadi kalau misalnya kita mau bangun lagi, kita harus bayar lagi. Hmm, menarik juga. Baru Hmm. tahu aku. Dan Mas kemudian daftar di kampusnya, nama kampusnya apa Mas? Namanya Lester B. Person, Ya, itu berarti public atau private? public. Public ya. Iya. Dan Kalau Mas, ah, kalau misalnya untuk kita kalau udah berkeluarga mas, kita nggak bisa bawa keluarga kalau kita kuliah di private school. oke. Ya kita nggak bisa bawa keluarga. Kalau misalnya mau bawa keluarga harus harus public. Satu-satunya berarti harus public. Dan Iya, sendiri biaya studinya pribadi, self funded berarti ya. iya betul. Karena aku tidak sepintar itu. Kalau LPDP bukannya harus harus balik lagi ya mas ke Indo ya? Well, ya by rule yang aku tahu sih memang harus balik, tapi Hmm. di kebanyakan kasus, nggak banyak kasus, tapi kayak ada beberapa kasus itu yang alumni LPDP-nya mereka balik itu ya cuman sekedar balik, tapi bukan yang jadi yang Hmm. di sana atau cari kerja atau ngabdi di sana itu bukan nanya. Itu beberapa kasus ada seperti itu. Jadi mereka cuman untuk memenuhi administrasi persyaratan selesai studi dengan LPDP harus balik dulu ke Indonesia baru nanti kalau misalnya mau kerja ya lanjut lagi kerja gitu di Hmm. luar negeri. Tapi aku juga masih nggak jelas sih karena aku juga bukan award di LPDP kan dulu. Hmm. Nggak tahu banyak. Oke. Terus Mas berarti apply di kampusnya itu yang perlu dipersiapkan apa aja? Yang pertama pas awal daftar itu kita harus tes Inggris dulu ya, karena itu Ya IELTS berarti. kalau di Kanada sih waktu zamanku ya kan waktu itu masih COVID. Tahun 2020 berarti? Tahun 2021 akhir tuh aku tes Englishnya, Oke. 2020 akhir. Nah itu tuh masih bisa pakai Duolingo English test gitu. Jadi kayak online. Iya, Ada. Oke. Aku baru tahu. Oke, menarik. iya Duolingo English test. Nah itu tuh bayarnya juga lebih murah. Kalau IELTS kan sekitar 3,5 jutaan ya. Kalau itu tuh cuman aku lupa berapa dolar. Cuman aku ingatnya ke debitnya di rekeningku tuh 700.000 doang. Oke. Dan itu tesnya lebih lebih cepet sih, cuman sejam 10 menitan lah. Berarti nanti gitu tes dari Duolingo tes yang tadi itu berarti Hmm. ada hasilnya skornya juga ada gitu ya. Ada nanti ada kayak disetarain gitu skornya sama IELTS. Kalau skornya segini, IELTS-nya berapa, skor segini, IELTS-nya berapa gitu. Dan hasilnya juga terbilang cepat sih. Oke. 3 harian udah keluar hasil. Berarti Mas yang Mas kirim itu kayak apakah kayak screenshot dari tesnya atau kita bisa download dari Duolingo-nya? Nanti si Duolingo-nya itu email ke kita hasilnya. Itu jadi kayak ada sertifikat gitu loh mas. Nanti ada apa namanya, speaking kita berapa, listening kita berapa, writing kita berapa, kayak gitu.
Berarti berarti ada tiga tipe pertanyaan lah ya, tiga tipe tes yang writing, listening, kemudian reading, Iya dan betul. structure juga ada gitu ya berarti ya. Iya, sama Ya kurang bisa kurang juga. lebih kurang lebih ya ya mirip lah ya dengan real test kayak di IELTS gitu ya. Iya, mirip, cuma lebih simpel aja. Kalau permintaan IELTS-nya sendiri mereka mintanya berapa Mas kalau boleh tahu? Kalau ada. Kalau kalau Montreal tuh lebih kecil daripada yang lain. Skornya sekitar 5,5 atau berapa? Kalau ya di Montreal 5,5 mas. Kalau di Vancouver kan minimal 6. Oke, arsitek ya padahal ya. Ya, Dan Montreal kan basisnya French. Mas berarti nggak diminta untuk tes enggak, French enggak karena kampusku full English. English ya berarti. Menarik. Oke, berarti tadi bahasa perlu dan itu bisa pakai tes dari sertifikat dari Duolingo. Ya, Baru Duolingo. selanjutnya ya dokumen-dokumen standar kayak kayak apa ya kayak kayak pribadi kita Kayak lah ya dari kayak kayak ijazah. ijazah tapi yang udah ditranslate, terus Oke. keluarga yang udah ditranslate, KTP yang udah ditranslate. Nanti kan ada kita ngasihnya ke translator yang emang ditunjuk sama Kanada gitu kan. Nggak bisa sembarang translator gitu. Oke, berarti Mas dapat kampusnya dulu, setelah dapat kampusnya baru searching untuk housing lah ya, berarti ibaratnya gitu lah ya. Iya betul. Jadi aku nunggu ini dulu sih, nunggu Bisa dulu ya. bisa keluar baru aku cari apartemen. Oke, oke. Dan Mas kan kemarin pakai visa student. Hmm. Dan kalau istri dan anak visanya berarti gimana? Itu kan perlu sponsorship bukan? Um, enggak sih kalau istriku open work permit visanya, terus anakku Visit visitor. harusnya. Oke, oke. Berarti apply-nya masing-masing atau bundelan gitu bertiga? Langsung bertiga. Bertiga ya. Cuman paling proof of funds-nya itu yang dikali 3. Jadi kayak kalau kita student mau kuliah di Kanada, kita harus nunjukin kalau kita punya uang untuk Oke, hidup proof of. dan bayar kuliah di sini. Dan per orang perlunya berapa Mas yang mereka minta? 350 juta per orang. 350 juta rupiah Iya, segitu. per orang. Sebenarnya Oke, nggak ada patokan berapa-berapanya sih Mas, cuman kayak yang aman tuh segitu, 350 juta per orang. oke. Berarti kali tiga lah ya jatuhnya. Terus Hmm. dan visanya keluar sekitar 2 mingguan itu cepet banget sih Dua Mas. minggu. Kasus cepet banget itu. Aku visa keluar itu Januari, Mhm. tapi aku berangkat ke sininya